Karena spinosusnya berputar sehingga tulang belakang itu bisa membengkok. Ya, karena kalau miring saya seperti ini dia tidak akan menetap. Ya, tapi karena justru rotasi dari korpus vertebra itulah yang menyebabkan postur tersebut bertahan. Ya. Nah, akan ada kurva, ya, bisa satu kurva C ataupun dua kurva S, ya. Ini contoh. Jadi pada ini torakalnya kita kasih kurva ke kanan, ya, konveksnya ke kanan, otomatis kalau dia S ditimbal ke dia. Jadi sisi mana yang lemah? Yang konkav atau yang konveks? Selalu sisi ini yang lemah, ya, ini memendek memang. Beda dengan Bell's palsy. Kalau Bell's palsy dibuka, otot satunya lumpuh, jadi otot yang sehat menarik. Di sini bukan lumpuh, ya, tetapi karena rotasi dari vertebra. Nah, kenapa ini melemah? Karena dia tentu saja dia tidak perlu beroperasi. Karena ini dia harus mempertahankan posisi yang panjang, ya, sehingga dia lebih aktif atau teraktifasi terus. Kuat. Ini cenderung pasif. Otomatis di sisi konveks merupakan arah kontralateral dari utara. Seperti spinosusnya itu kita ke kiri sehingga di sini akan ada arm, ya. Di sini pun akan ada arm, ya, atau prominence, rib arm, lumbar prominence. Jadi ada puluk di sini. Kenapa ada puluk? Karena organ-organ dalam, ya, karena organ dalam spinosus dia terbuka ke posterior. Di sini, jadi dia memberi kesan. Nah, di sini biasanya akan remain flat. Nah, ini kan probandusnya normal, jadi ada cekungan di sini yang simetris kurang lebih. Ya, tapi kalau dia skoliosis, ini akan remain flat, ya, yang mestinya dia ada cekungan. Kemudian yang terdorong ke belakang, skapulanya ini kan kita lihat skapulanya rata. Ya, tapi kalau orang skoliosis dia kan berputar. Kenapa dia berputar? Karena ada organ dalam yang besar. Sehingga skapulanya dia akan nanti sebarunya berputar. Ya. Angulus inferior ini kan dipalpasi, tidak bisa didapat. Saudara kostalata yang angulus inferior setuju, ya. Ini kan sekali lihat sekali pandang ini agak susah kecuali kita palpasi. Nah, orang dengan skoliosis dengan rib ham biasanya ini akan langsung kelihatan, ya, karena dia akan berputar ke depan. Jadi akan kelihatan langsung angulusnya. Bahkan terkadang dia mengalami lateral rotation, ya, lateral rotation yang menyebabkan dia kesannya kayak sayap, skapula. Tergantung dari derajat kemiringan dari berapa lagi derajat toleransi kemiringan dari keseluruhan? 10. Jadi tulang belakang kita itu nggak lurus-lurus amat, ya. Masih ada toleransi 10% untuk cekungan yang fisiologis. Lebih dari itu sudah masuk kategori skoliosis, ya. Nah, sekarang berarti prinsipnya adalah di sini kita kurangi aktivitas, di sini justru yang kita perkuat, ya. Di sini yang cekung justru yang banyak di stretch, otot memendek, otomatis cenderung menetapkan posisinya, kita perlu ulur dia. Di sini yang aktif, dia terlalu aktif, terlalu banyak, jadi perlu dikasih aktivitas lebih banyak yang ini, dan dia juga di stretch. Nah, itu dua hal yang kontradiktif, memperkuat dengan stretch, ya. Jadi perlu betul-betul diperhatikan
bahwa oke, yang mana duluan mau dimulai? Ya, itu jawabannya selalu tergantung dari kondisi pasien. Kalau memang kondisi pasien ototnya memendek yang ketika dikontraksikan perubahan panjangnya itu tidak maksimal, maka mungkin kita perlu fokus di stretch. Ya, karena namanya kita mengulur otot, otomatis akan ada dalam tanda kutip luka kecil ya, mikroskopis. Tidak bisa digabung di stretching langsung di strengthening nggak bisa ya, karena ototnya lagi luka, kami strengthening maksudnya adalah maksimal ya. Jadi memang betul-betul harus dibagi, tetapi jawabannya kapan harus dimulai ya itu tergantung dari kondisi. Kalau memang ketika kita lakukan koreksi postur hasilnya dan maksimal karena ototnya kurang bisa kontraksi secara memanjang ya, atau paling tidak simetris, kita akan fokus pada stretching. Tapi kalau memang ototnya oke panjangnya ya, cuma karena postur vertebra yang menyebabkan yang memendek, fokus saja pada stretching. Nah, sekali lagi itu dua hal yang sama. Nah, di sini tetap juga dikasih aktivasi, tetapi lebih kepada bagaimana mengestimasi otot yang ada di sebelah sini. Ya, jadi lebih mencek. Begitupun dengan postur. Nah, untuk skoliosis sendiri itu ada beberapa macam metode ya, beberapa macam pendekatan. Tapi kalau yang pada umumnya dipakai dan sekarang mungkin Indonesia rata-rata pakai itu yang metode slot. Jadi dia lihat berdasarkan blok ya, jadi shoulder, kemudian thorax dan lumbar ya. Jadi dia bagi itu, jadi shoulder dibagi sendiri, atau thorax dibagi sendiri, thorax dibagi sendiri, kemudian ke bawah dibagi sendiri ya. Apa maksudnya? Nanti itu akan terintegrasi pada di mana kalian taruh apa ya, istilahnya kayak bukan beban, kayak penyangga untuk bagaimana mengkoreksi. Ini kan kalau skoliosis dia ibarat tali yang bengkok. Kalau kita bisa pegang itu ujungnya tarik, dia akan lurus kan? Iya. Nah, seperti itulah kira-kira nanti koreksi posturnya. Otomatis ketika terjadi seperti ini ya, konveksibilitasnya itu dia ke thoracodekstra. Kira-kira kalau kalian mau koreksi postur, ini kan lebih pusing, dia akan berbalik ke sisi kanan, dia ke kanan untuk ditorakan. Ya, kan salah satunya cara untuk mengkoreksi ini. Kan kalau kita bisa pegang ya ditarik saja, kan nanti kita pegang. Tapi kita pakai beberapa gerakan ya, untuk koreksi postur. Nah, sekarang dia thoracoconvexnya ke arah dekstra. Ketika kita mau latih dia postur, otomatis biasanya kita akan memposisikan dia sebelah atau miring. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi seperti ini, dia akan miringnya ke arah miring kiri. Dan kiri. Ya, berarti ke sini kan? Saya akan tunjukkan apa. Ada roller. Minta roller dulu full. Yang bantal kayak bantal. Yang biru. Yang full sama setengah mari. Kiri ya.
Semakin dalam. Ya. Lengkung. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah di sisi mana cembungnya. Disitulah diletakkan untuk mengoreksi. Karena kan ibaratnya ini tali, kita mau tarik, karena nggak mungkin. Otomatis akan ada sesuatu hal yang kita gunakan, entah ini, entah di pinggir bed, entah pakai gimbal dan segala macam untuk mengoreksi posturnya. Ya, yang masalah adalah ketika kalian letakkan fiksasinya. Alat koreksi. Jika kalian letakkan alat koreksinya di sisi yang cekung, kalian justru menambah. Ya, sedangkan ini utama kalau tidak. Ya, jadi selalu kita akan mendorong sisi yang cekung ini ke arah yang cekung. Selalu begitu prinsipnya. Ya. Itu untuk deformitas di sisi frontal. Ya. Nah, sekarang yang terjadi di sini terdorong ke belakang, di sini terdorong ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Selalu prinsipnya akan dilawan, ya, berlawanan. Nah, sekarang pasien skoliosis dia punya masalah pernapasan, ya, dengan kondisi paru-parunya yang sebelah dekstra, core-nya sebelah dekstra itu terdorong ke belakang, pulmonya sebelah dekstra itu terdorong ke belakang, pulmo sinistranya terdorong ke belakang. Dia bernapas seperti biasa. Nah, pola ekspansi dan depresi dari paru-paru itu akan salah juga, ya. Di sini tidak ngembang maksimal, bukan tidak ngembang, kempisnya nggak bisa. Di sini justru ngembangnya nggak bisa. Ya. Nah, sekarang otomatis kita mau pulmo yang ada di sebelah sini setelah itu akan terdorong ke belakang, ya. Pulmo yang ada di depan terdorong ke depan. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika kita minta tarik nafas, maka jadi satu tangan kalian fiksasi, ketika kalian upward position, kalian pindah ke sisi yang sebelah. Ya. Jadi ketika dia menarik nafas, ya, jadi catatan kita, ini kita dorong ke depan, dan bagian ini kita dorong ke belakang. Ya, terus. Nah, sekarang ini kan posisinya sebenarnya lemah. Itu tadi baru mobilisasi. Nah, ini hanya butuh mobilisasi. Ini nanti diperkuat. Jadi tujuannya ini hanya sebenarnya untuk mobilisasi paru-paru yang terdorong ke belakang. Jadi X ini tandanya ada ham atau ada dominans atau pun. Jadi coba tarik nafas lalu kita dorong ke depan. Yang ini namanya rotational breathing. Rotational breathing. Jadi dia bukan breathing exercise seperti biasa. Itu harus sedikit diubah, disesuaikan. Karena kenapa? Paru-parunya terputar. Ya. Maksud saya terdorong, ya, satu ke belakang, satu ke depan. Sehingga waktu dia tarik nafas, waktu ketika paru-paru mengembang, itu kita dorong ini, ya, supaya pola ekspansinya itu bisa sedikit membaik. Ya, ketika kita tarik nafas, kita tarik sampai di atas. Oke. Kerak-kerak. Nah, sedangkan yang di sini, ini tujuannya kita adalah memperkuat. Ya, tadi kan sudah dorong ke depan. Dia masih akan bisa berekspansi meskipun tidak maksimal. Sehingga apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memberi resistensi di sini. Kita justru memberi resistensi. Ya. Kenapa? Supaya ada dorongan di sini. Kalau gerakannya
makanya kita gabung, ya. Ini menahan, ini mendorong, ya. Jadi kita lompatkan ke atas bawah. Oke. Terus. Oke, ini kita menahan, ya. Kita tarik nafas ke dalam. Terus. Oke. Kita tarik nafas. Dengan harapan kalau ada resistensi di sini, otot di sini akan aktif, ya. Jadi dia bisa, harapannya dia bisa koreksi ulang, ya. Kemudian ini untuk yang terdorong ke belakang itu bisa terdorong ke depan, menjadi sensitif. Nah, sekarang bagaimana kalau pasiennya lakukan sendiri? Gampang. Sisa. Posisi seperti ini untuk pegang tangannya, ya. Nah ini kan skapulanya terfiksasi nih. Jadi ketika dia gerakkan, nah betul-betul kosta yang bergerak di sini. Ya. Nah satu tangan ini bagaimana? Supaya dia bergerak, dia mungkin akan berpegang di sini. Ya. Dalam posisi seperti ini, ya, kosta ini akan remain stable, ya, atau dia statis. Jadi nanti pada saat kita selalu tarik nafas, ya, pada saat dia tarik, kakunya kita selalu mobilisasi ke depan seperti ini. Ya, kita bisa lihat untuk di kirinya itu hampir-hampir tidak ada pergerakan pada kostanya. Ya, kenapa? Karena skapulanya terfix pada posturnya. Ya, jadi untuk memaksimalkan mobilisasi pada total dan juga kosta, posisi shoulder harus 90 derajat. Salah satunya, kalau dua-dua bergerak, ya jadi coba tentang ya. Ya kalau dua-dua bergerak, ya bergerak justru, ya, dan akan ada pergerakan pada kosta. Tapi kalau salah satu, coba buka kanan saja. Buka kanan. Nah, okay. Nah, otomatis yang satu tidak akan bergerak, gerakan yang sebelah atau sisi sebelah kanan itu akan maksimal, gerakan sang toraksnya yang kiri dia akan fix. Nah, beda kalau coba satu tangan saja. Nah, ini akan ikut berputar. Ya, kenapa ikut berputar? Karena skapulanya tidak terfix. Ya, sehingga torakalnya dia akan mengkompensasi gerakan di. Ya, makanya kalau kalian lihat semua latihan-latihan pada toraks, sangkar toraks itu selalu posisinya seperti ini. Ya, akan ada satu tangan yang fix, ya, supaya dia menahan pergerakan pada toraks yang sebelahnya. Ya, karena sekali lagi sangkar toraks itu dia kerjanya simetris juga. Ya, pergerakan pada sisi yang kanan dan kiri itu saling berhubungan. Ya, jadi harus selalu difiksasi. Kalian fiksasi pakai tangan ada gunanya, ya, karena sekali lagi dia saling terhubung di dalam sini, dia akan saling menarik. Ya, satu-satunya jalan adalah memfiksasi skapula sehingga gerakannya betul-betul terfiksi. Ya, karena kalau dia dua-dua loose seperti ini, maka skapula yang bergerak, toraks dia akan statis. Yang kita mobilisasi adalah postur torakal di sini. Ya, untuk postur vertebral. Nah itu contoh untuk diafragma kulit. Nah, sebelumnya itu sebenarnya ada pemeriksaan yang untuk skoliosis. Mungkin yang kita di Baksos sudah pakai aplikasi skoliometer, ya, dengan smartphone yang kita semua. Tetapi bedanya dengan skoliometer yang seperti ini di cekungannya. Ya, mungkin beberapa yang teman-teman waktu kita turun SGP sadari ketika kita periksa respondennya, terus spinosusnya itu menonjol belakang. Nah itu kita justru misalnya menonjol ini, kita justru tidak bisa tentukan kira-kira dia ke arah kiri atau ke kanan. Tapi kalau ini dia ada space di sini yang betul-betul menjadi tempat proses spinosis itu, walaupun dia menonjol dalam satu.
Jadi kalau memang kemiringan terjadi pada tulang belakangnya itu karena miring, bukan karena kita bingung mau tentukan kemana ini menonjol, soalnya ini kan rata kalau HP ya. Tapi kalau memang skolimeter asli fix, ini murah kok, ini cuma 300.000. Awal keluar ini 1,8 juta ya. Tapi sejak negara Cina menyerang murah ya. Nah, yang diukur dari skolimeter ini adalah yang namanya ATR, Angel Trunk Rotation ya. Jadi di sini ada nilai 5 sampai 30. Nah, batas toleransi ya pada umumnya 5 derajat ke bawah normal. Ya. Lebih dari 5 derajat itu masuk skoliosis. Ya. Tapi yang sumber yang pernah saya gunakan adalah bimbingku deskripsi itu 4 derajat. Tapi yang digunakan oleh ikatan fisioterapi itu kita ikuti saja apa yang ikatan fisioterapi Indonesia ya. Itu dengan skolimeter ini kita bisa tahu bahwa kita tidak bisa prediksi berapa sudut kopnya, tapi kita bisa dilihat dari skolimeter adalah rotational atau perputaran dari corpus vertebra yang itu akan menandakan pasti skoliosis ya. Jadi ini untuk tingkat akurasinya kurang lebih sama dengan sudut kop, meskipun dua hal yang berbeda ya. Karena tidak mungkin corpus vertebra berputar tanpa disertai dengan deviasi ke arah, dia selalu akan berpiling ya, karena saling tarik menarik ya. Nah ini gampang caranya, biasa gampang, tinggal kita suruh untuk kuat mengangkat tangannya yang dapat tangan yang dapat bisa kita lihat kan. Sen, mana? Pastikan dia berada di tengah ya. Nah ini naik ke atas. Nah ini mungkin karena spasm saja. Jadi selalu dikembalikan ke ekspertisnya ya. Karena nggak mungkin dari sisi ini saja terus gini ya, meskipun antara aja itu masuk sebagai ringan ya. Tapi ketika kita lihat, kita palpasi, ini bukan ham, ini cuma otot yang ya, otot spasm ini seperti itu. Saya tahu kenapa begitu mati kiri. Nah seperti itu. Jadi yang kita cari adalah apakah ada rekam atau lumbar prominens. Kebetulan di depan ini dia lumbar prominens, tapi dia bukan karena terlor belakang, bukan skoliosis ya. Jadi selalu dicari di mana titik yang ada hamnya atau ada prominensnya, di situ kita taruh skolimeter ini ya. Nah kalau yang berbasis aplikasi ya, yang pakai smartphone ya kan rata. Kalau kayak begini oke, dan masalah dia proses penyesuaian ilham ini cukup rata ya. Jadi kalau kita taruh smartphone ya, kita bisa mengikuti lengkungan. Ada orang yang dia justru proses penyesuaian menonjol sekali ketika dia Adams forward ya. Itu ada beberapa terjadi di responden pas sos. Jadi kita pada smartphone kita bingung mau tentukan kita ke kanan dulu, karena dia duduknya seperti ini. Kalau ada celahnya, kan masalah karena dia pasti akan mengikuti kemiringan ya. Kalau kayak seperti ini, oke, ini misalnya tunjukkan di derajat, artinya terjadi kemiringan pada sisi kiri ya. Sisi kiri sebesar 5 derajat kanan kiri. Kalau yang dibaca adalah sisi yang lebih tinggi ya, bukan sisi yang lebih rendah. Meskipun untuk bundarannya itu atau bolanya ini dia lari ke kanan, tetapi kemiringan itu untuk sangat-sangat ke kanan. Oke,
Itu untuk rotasi. Nah sekarang seperti yang saya katakan tadi, satu pendorong depan, satu pendorong belakang, kemudian ini rumah. Nah, kita juga bisa memobilisasi dia secara manual, ya. Otomatis karena sisi konveksnya dia mengarah ke kiri, otomatis semua kita akan dorong ke juga. Nah, tapi yang agak riskan ketika kita dorong ke kiri, kita nggak perhatikan karena dia akan double kurva yang bertolak ya. Jadi betul-betul kalau kita menilai scoliosis blok per blok, ketika kita lakukan koreksi di atas, pastikan di bawah ini juga ada fiksasinya. Ya, kalau dia C itu sangat-sangat simpel. Ya, kita tidak perlu terlalu perhatikan banyak hal. Tapi kalau dia S seperti ini, maka ketika dia mobilisasi seperti ini, dia ada fiksasi di bawah. Oke, di atasnya sembuh, di bawahnya tambahin sama. Ya, nah, biasanya tidak akan ada terjadi. Nah, caranya adalah kalau kalian sendiri, mungkin kalian bisa sandarkan dia di tembok atau kalau kalian agak besar badannya, bisa difiksasi seperti ini, atau bahkan terkadang, ya terkadang meskipun kesannya mungkin agak kurang sopan, kita akan pakai mandi, kita lakukan kaki dan yang kita lakukan mobilisasi seperti ini, ya. Oke, nah sekarang kalau kalian agak kurang nyaman, bisa samping seperti ini, tapi nggak susah kan? Atau mendorong saya biasanya pindahin sini dulu. Kemudian karena dia torakal, sebaiknya kita kunci dari skapula. Kita tolong silangkan tangan kita. Oke. Sembari kalau kau bisa pada saat mobilisasi, ini dorong ke depan. Ya, dan ini kan dorong ke belakang. Ya. Nah, kalau kau anggap masih terlalu banyak gerak di sini, kalau masih terlalu banyak lagi, terkadang kita minta tolong silangkan, angkat kaki kiri. Ya, oke. Kemudian kita mobilisasi di, ya. Karena retrisnya kan kita kunci. Cuma kelemahannya dengan teknik seperti ini, biasanya ini kan akan ada hitchhike. Hitchhike itu sebelah sini. Dengan posisi seperti ini akan menambah tinggi dari pelvis ini. Terkadang, ya. Jadi meskipun sebelah sini dia sudah terkunci, tapi di sini dia justru naik. Ya. Kalau saya itu cara terakhir. Ya. Ketika saya juga sudah tidak nyaman fiksasi atau situasi di mana tidak bisa fiksasi di apapun alasannya, ya. Kalau untuk lombanya gampang. Jika sebelah sini, ya, posisinya mau ditarik, sama, tetap kita mau dada. Ini tinggal kita dekatkan saja di kanan. Kalau bagian atas agak gampang dikunci. Nah, terkadang biasanya kalau kita suruh self correction, ya, untuk rasanya lakukan sendiri, kan ini dia akan miring ke arah sini kan, kurang lebih, ya. Jadi kita suruh counter dengan seperti ini, dan dia suruh tangan. Nah, biasanya dengan cermin atau pakai itu, ya. Jadi hampir lepas itu dulu yang lepas dari dengan kita akan posisikan tangannya di atas. Jadi yang mungkin akan memegang seperti ini. Kemudian karena ini
kita tidak mau terlalu sampai dengan atau yang mungkin sebatas bahu paling tinggi sebatas bahu ya. Nah sekarang yang masalah adalah bagian atasnya sudah koreksi. Kita mau juga sekalian koreksi di bagian baliknya. Bagian cekung ini cenderung dia akan lebih tinggi, dia pitch naik seperti ini. Sini karena dia kan lebih tinggi. Otomatis kaki sebelah ini mestinya kita angkat. Ya, jadi kita bisa minta kaki kita memang lebih sampai kira-kira jarak satu kali. Dengan harapan posisi seperti ini bisa mengkoreksi. Nah ini kan dia lurus jadi agak susah. Bayangkan kalau misalnya dia terlalu lari ke kanan, sedangkan di sini sisi konveksi, maka kita meminta dia bisa. Begitupun sisi sebelah sini, karena dia terlalu lari, kita akan bisa dulu. Nah, kurang lebih posisi ini dia akan pertahankan sekitar 15 menit 10 sampai 15 menit. Nah, sekali lagi postur itu pun efeknya mungkin akan terlihat posturnya koreksi, tapi kita dia latihan kembali 15 menit itu mungkin kayak kalian kerjain orang enggak, tapi kalau postur memang makanya kalau kita tangani pasien sklerosis latihannya cuma 20 menit bullshit. Pasti data apa aku bikin di dalam ya, paling penguatan padahal latihan koreksi posturnya tidak ya. Nah latihan-latihan seperti ini itu yang biasanya kalau skolesisnya gede ya, itu yang perlu pakai brace. Oh, brace itu yang atau korset, baju-baju korset. Karena oke, dia sudah latihan terkoreksi ini ya, kita lihat, wih bagus. Karena kalau kalian latih pasien skoliosis itu pada saat kalian selesai latih dia terkoreksi ya, wih bagus berhasil, dia besok datang dengan kurva yang sama ya. Kenapa? Karena dengan sekali lagi postur ya, tubuh sudah menetap di postur yang jelek. Tubuh sudah tahu, oh ini setelan pabrikanku saya ini ya. Ototnya kan baru aktif ya, jadi tubuh baru kurang begitu mampu untuk menyesuaikan postur. Jadi dia masih akan cenderung kembali ke postur yang sama. Makanya durasi latihan dari postur apapun itu, gangguan postur itu pasti akan sangat-sangat lama dan harus konsisten. Kenapa? Supaya bisa mereedukasi tubuh untuk mengubah ke postur yang sama. Mungkin dulu saya waktu muda, saya masih muda, waktu umur 17 tahun, 16 ya, itu saya bungkuk formatif postur ya, bungkuk ini, tahu kenapa? Baru ketika saya jadi fisioterapis saya tahu, oh itu salah, baru saya paksa untuk tidak. Awalnya nggak nyaman ya, awalnya sangat-sangat nggak nyaman, tapi karena konsisten dibuat dia untuk kembali. kemarin perfect pasti goyang kan aku yang bukan lumbar tak ngaruh terutama pas SMA ya. Sudah sadari postur yang salah, akhirnya saya self corrected posture sendiri dari mirror ya, saya cermin oh ternyata postur yang akhirnya terbentuk sampai sekarang. Itu yang akan kalian lihat di skoliosis. Nah, kalau bungkuk seperti ini 2 dimensi ya, kalau saja itu sangat itu sangat-sangat mudah jadi koreksi ya, kapanpun dikoreksi tulang sudah matang maupun belum, itu sangat-sangat mudah. Tapi kalau tiga dimensi seperti ini skoliosis itu sangat-sangat sulit. Belum lagi kalian hadapi bocil remaja yang dia tidak pikir itu ya, yang kayak Ilham saja dia bilang capek berhenti ya. Biasanya pasien skoliosis akan mengeluh seperti itu ya, apalagi mau disuruh pakai brace
bisa lagi stand out di antara sesamanya bocil. Nah, Main sepeda pakai brace. jadi tingkat kepatuhan dari pasien sklerosis itu yang menjadi challenge sebenarnya bukan dari skoliosis saja, tapi dari sisi psikis atau perilaku dari pasien. Ya, sekali lagi Anda berada pada remaja, kalian pernah remaja rata-rata berapa? Ya, ya seperti itulah. Itu kalau batu. Nah itu untuk salah satu contoh mungkin latihan koreksi postur. Sekarang kita bisa koreksi postur di mana saja, dalam posisi berdiri ketika ada leher seperti ini, ataupun dalam posisi baring ketika ada lower. Kalau di bed ya kan. Nah sekarang saya mau koreksi lumbalnya ya. Saya mau koreksi lumbalnya. Jadi otomatis betul-betul kita harus pastikan alignment lurus. Ya, kalau di bawah kan. Sekarang dia kelengkungannya di sini, otomatis harus menempatkan sesuatu di sini. Ya, bisa pakai tapi taruh kembali. Ini lebih pasti dari jauh. Ya. Biasanya kalau slot dia jauh lebih kecil. Dengan sisi kenyamanan juga. Jadi dengan harapan bahwa dia memberi counter pada sisi konveksivitas atau cembung. Oke, ini betul-betul kita pastikan. Nah, sekarang yang masalah adalah sisi sebelah sini tergabung ke belakang. Ya. Bagaimana kita koreksi dia? Itu flu-nya ada di posisi dari pelvis. Ya. Posisi yang lumbal prominens ini, sisi kiri itu pelvisnya kita arahkan ke depan. Ya. Sisi yang sebelah ini harus dikontak. Ya, ini kita arahkan ke belakang karena sekali lagi ini dia akan flat, dia akan terdorong ke depan. Ya. Jadi ada dua cara. Bisa kalian buat dia netral seperti ini, ada masalah. Tapi tak kalah yang namanya latihan koreksi postur dari koreksi sehingga dia akan ya, caranya adalah bagaimana menggerakkan pelvis dari ya. Nah, sekarang ini kan hiking ya, ini terdorong ke belakang otomatis. Ini kaki kirinya akan kita majukan ke depan. Nah, ini terdorong ke depan otomatis untuk kaki kiri kita akan koreksi. Ya, jadi dia bukan lurus saja. Ya, itu juga skoliosis enaknya tuh kita latih di matras atau di lantai. Ya. Kalau di bed terbatas, tapi ini kadang saya menunjukkan kita yang terjadi di bed. Ya. Nah sekali lagi ini minimal ditahan 10 menit ya. Kalau mau efektif biasanya 15 sampai 20 menit satu sisi. Tapi bisa dia misal main HP. Tapi pasti akan terkunci dua kaki dua tangan. Nah sekarang ini ketika ada kelengkungan di sini, otomatis ini akan bertambah. Ya. Nah sekarang bagaimana dia dikoreksi? Kira-kira supaya tidak terlalu bertambah kelengkungannya di sini, bagaimana dia dikunci? Ya. Sama, nanti kita harus kasih tidak aktif dia punya posta. Ya. Ini bisa kita kasih sesuatu dia berpegang. Nah, ini kebetulan terdorong ke belakang, ya, jadi dia akan reaching ke depan. Dan ini pas posisinya, ya, karena dia akan flat, jadi dia harus terdorong ke belakang. Nah, supaya pasien nyaman, karena kelengkungan pada cervical juga bisa menambah kelengkungan pada torakal. Nanti misalnya tadi yang kita tangan, jadi dia at least level. Kalau masih kurang lagi, akan kasih kontak. Gitu, ya. Jadi jangan kalian koreksi di bawah, di atas malah dibiarin. Ya, di atas lagi lagi. Jadi apakah dia bisa main HP? Bisa. Nah, jadi kalian bisa bayangkan suruh anaknya orang posisi seperti 10 menit tanpa ada hiburan, apa membosankan? Musik, bukan musik. Oke, masalah di sini bermasalah. Ya. Kalian tidak hanya berhadapan dengan gangguan muskuloskeletal
tahu, tapi bagaimana proses psikis dari si pasien. Ini satu contoh latihan koreksi. Ini bed ya, kedangkungannya tidak terlalu maksimal. Nah, kalau pakai gimbal, oke, berdiri. Jadi soal kalian perhatikan di mana sisi ininya, di mana sisi di mana sisi bukan. Lah, prinsipnya sama. Oke, kita mau koreksi bagian kepalanya dulu ya, pakai ini. Nah, otomatis ilhamnya akan menghadap saya ya, dia akan leaning sebelah sini. Miring ke saya. Ya, mana saya? Nah, saya. Tidak, ini diduri. Nah, di sini ini akan lebih challenging. Naik. Ya, karena lebih challenging ya. Jadi ototnya akan lebih aktif karena dia berusaha mempertahankan sisi yang tidak rapat. Jadi otomatis dia harus kontraksi untuk mempertahankan sisi. Sama prinsipnya, ini terdorong ke belakang, jadi luka ini harus dipasang ke depan. Ini terdorong ke depan, otomatis kita harus menggesek. Ya. Dan titik puncak dari gimbal ini tidak boleh di tengah, ini betul-betul harus di puncak dari gimbal. Nah, sekarang yang masalah adalah torakalnya. Ya, dia menjadi miring ke ini harus difiksasi. Bagaimanapun caranya dia harus difiksasi. Ya. Caranya adalah, nah ini sudah cocok. Ini kan dia terdorong ke depan, kami harus terdorong ke belakang. Ya. Jadi boleh caranya dia berpegang seperti ini, tahan kaki sini. Ya. Nah untuk yang di depan dia fiksasi. Ya. Untuk ini kita mungkin ambil posisi ada stop. Nah itu mah kursi merah. Jadi ini vertical element flat karena kalau dia mengarah ke kiri dia akan menambah lengkungan. Ya. Kemudian ini ya, oke. Sekali lagi bolanya ada tadi. Ini dorong ke belakang seperti ini. Dan ini dia akan ke depan. Ya. Silakan buka videonya untuk hati-hati. Postur dari skoliosis akan seperti ini. Dia akan menggunakan semua media yang bisa digunakan untuk sebagai fiksasi, ya, meja, bed, ya, kursi. Ya, maksud dia sengaja bikinkan box dan sebagainya. Dan dia akan pertahankan posisi. Nah, kelebihannya gimbal ini ya, dia sisinya tidak rata, dalam artian dia bisa berubah konturnya sehingga mengharuskan semua ototnya harus aktif. Ya, kalau di bed ini kan sehingga ada mungkin otot yang di sini. Kalau di bed ya dia mungkin cenderung agak pas. Kalau ini semua harus aktif, kalau dia tidak. Ya, sekali lagi kita berhadapan dengan bukan orang lumpuh, jadi posisi seperti manage jauh ini, ya, karena kita berusaha aktifkan untuk, ya.
Jadi skoliosis itu karena muscle imbalance sehingga posturnya jelek. Jadi kita harus mereedukasi, memprogram ulang dia punya kinerja otot. Nah, ya, ini cuma satu contoh. Ya, banyak sekali modelnya, tergantung kreasinya. Ada yang menganut latihan manual exercise, ya kan lakukan. Ya, dengan adanya fixator seperti ini, itu lakukannya itu lebih maksimal. Ya, tapi terkadang orang merasa tidak nyaman. Begitupun kalau di torakal, torakal dalam ada saja. Karena dia di sini. Otomatis, karena kan jadi torakal, jangan di lumbar, ya. Nah, untuk torakal sendiri kita perlu mengangkat tangannya. Itu kalau kalian mau lakukan secara manual, ya, tapi kekurangan dari posisi seperti ini atau bagian seperti ini, karena kita sulit mengendalikan ya posisi yang atas. Ya, kenapa? Karena kita tahu ya, oke, kalian mungkin bisa benci ini ke belakang. Ke depan. Kalian stretch, ini akan bergerak. Ya, itulah kelemahan dari teknik manual seperti ini. Tapi tetap masih bisa kita lakukan selama kita menganggap mungkin terlalu pendek sini sudah saya coba stretch manual, ya. Jadi caranya stretch manual adalah tarik, tahannya berapa lama? 15. Ya. Jadi kalian stretching, bukan stretching ini di video orang baru. Ya, jadi cara stretch manual adalah kita juga tahan 15 menit. Karena kalau kurang dari itu, efek stretch tidak akan terjadi. Ya, yang mana cuma elongasi atau recoil saja. Tetapi efek dari penguluran itu tidak akan sustain. Sering digunakan di skoliosis, ya, untuk mengoreksi silusnya. Siapa namanya ini? Nungging, apakah melangkah proses yang sekarang yang perlu kita lakukan dalam posisi seperti ini, itu yang kita bisa koreksi hanya sisi impairment dari bidang sagitalnya saja. Contoh mungkin kifosis dari torakalnya berkurang, ya. Jadi bagaimana caranya kita mengkoreksi ini? Kalau posisi seperti ini kan, ini kan secara general, ya, kita lakukan vertebral. Tapi sekarang kembali, Mas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memfokuskan kelengkungan itu hanya pada torakal, ya kan? Bisa dalam posisi seperti ini, angkat ke atas, cukup, ini agak dorong ke depan, ya, dan usahakan lumbalnya itu dalam posisi rata, tangan. Nah, kalian bisa lihat di lumbalnya dia remain flat, ya. Tetapi semua fokus kelengkungan itu kita fokuskan pada Torakal. ya, karena orang-orang dengan skoliosis terkadang dia mengalami hipokifosis, ya, kifosisnya justru berkurang. Kenapa? Karena tangannya cenderung flat ke depan, ya, atau forward head posture. Ya. Jadi ini kita koreksi mundur lagi. Ya. Jadi ini yang kita koreksi, ya, justru untuk menambah kifosis dari torakal. Ya. Nah, sedangkan untuk di lumbarnya terkadang kebalikannya, ya, kita pakai posisi cobra karena dia punya lordosis biasanya yang lurus karena dia hitch height, ya. Nah,
Kalau untuk mengkoreksi lordosisnya supaya bertambah pada lumbar, jadi posisi tengkorak. Nah, ya, posisi kobra, tangannya di samping, jadi dua-dua. Seperti ini, ya. Kalian fiksasi di sisi, kemudian ya minta bapak angkat badannya ke bawah. Ini posisi kobra. Ya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menambah lordosis dari. Karena sekali lagi untuk skoliosis itu biasanya dia melurus. Ya, untuk ininya, untuk kurvanya. Meskipun ada beberapa juga skoliosis yang struktural itu dia justru menambah hiperlordosis seperti posisi otomatisnya seperti ini. Nah, untuk memaksimalkan kelengsungan pada lumbar, tipsnya itu harus tekan. Kembali ke bawah. Karena kalau kalian biarkan dia secara natural, coba angkatnya ke belakang pada jempol. Pesisnya kan ikut. Ya, kembali ke bawah. Kita perlu fiksasi dalam pesisnya. Angkat pada jempol. Jadi betul-betul fokus. Apa itu mantap? Jadi yang betul-betul kelengsungan itu terjadi pada lumbar. Oke. Apa itu mantap? Coba ya. Beda berapa persen itu? Sekarang juga ada yang namanya kalau kalian lihat latihan manual, latihan bukunya akan selesai satu partnya, ya, DUG dan UT. Sekali lagi latihan itu untuk mendapatkan stop juga. Kalau konsentrasinya kan hilang mana miring, miring nih. Konsentrasinya kan ini pastikan lurus. Oke. Sertifikat lurus kepala. Konsentrasinya. Bapak nanti kempeskan perutnya, kecilin perut sampai dorong. Yep. Baru ditahan 6 detik. Ini konsentrasinya ini harus lurus. Kita berhadapan dengan orang skoliosis. Ya, yang di sininya terputar, ada yang terputar ke depan, bukan terputar, ada yang terputar ke depan, ada yang ke belakang. Ya. Jadi pertanyaannya, dalam duduk. Kalau seperti ini, otomatis kita akan minta ada tangan yang mendorong, ada yang menarik. Jadi pun yang kaki. Nah, sekarang untuk sisi yang sebelah kiri ini, kira-kira kita akan suruh tangan kanannya mendorong atau menarik. Di sini yang punya otot belakang. Kira-kira tangan kanannya kita akan suruh mendorong atau menarik. Mendorong. Rasa dia apa? Mendorong. Mendorong, ya. Kita harapkan dia pegang ke depan. Kita harapkan otot-otot depan ini aktif, sehingga dia menarik dia ke depan. Kebalikannya ini kan flat, untuk dorong ke depan, ya, dia akan menarik, kita akan fiksasi, kita akan ya, memberikan resistensi di belakang seperti ini. Ya. Nah, ini kalau penyedut, nah ini masih dipakai, ini juga masih bagus seperti ini. Ya. Jadi pada posisi seperti ini, kaki kan kurang lebih akan rata, ya. Ini kita tidak perlu koreksi, kan, ya. Kurang lebih akan rata dan atas duduk, ya, atau bed. Untuk kaki kurang lebih kita mungkin cukup suruh menginjak saja, ya. Jadi instruksinya adalah sama, tetap core-nya harus dikontraksikan, jadi harus kecilin perutnya, ya. Kepala harus lurus memandang ke depan. Ya, yang akan membedakan adalah aktivitas dari tangan. Ini dalam posisi menarik, ya, karena ini kan flat, mendorong ke depan, mendorong ke belakang. Ini akan mendorong ke depan, ya. Jadi itu yang perlu Anda pahamkan di pasien, ya. Tangan Anda akan ada di dua sisi, ya, satu di belakang kepala, satu di sini. Ini untuk memberi dua informasi. Satu, resisten. Dua, arah. Ya, instruksi. Oke, jadi instruksinya Bapak nanti pada saat saya suruh dorong, kita kecilkan perut, kaki dua-dua diinjak ke lantai, tangan kiri tak menarik,
angkat ke mata, terus oke. Dan kepala tak didorong ke empuk ke belakang bahu kita dorong banyak instruksinya. Oke, dorong. Oke, lagi pokoknya kita tangan dia sedikit, coba dorong. Yang bisa lihat apa yang terjadi. Dia mendorong dia terus mendesak, menarik dia akan sesak ke belakang. Otot-otot 100 anteriornya diaktif ke depan. Ini otot upper back dia tarik ke belakang. Ya. Oke. Sampai sini silakan lakukan terus. Pertama dilatih. Ya. Kemudian Kok digeprek namanya? coba di mana? Jadi pasien di sini bisa begini. Ya, dia sebelah. Kenapa begini? Karena kemampuan putaran kaki terhadap kemampuan kaki melumpuh terhadap putaran derajat yang kalau kata ke depan seperti ini beda. Jadi pada komponen pada posisi seperti ini maka pelvismu itu harus bekerja dari anterior ke posterior. Kalau ini cuma anterior. Oke. Dan ini kurang lebih sama dengan seperti ini. Kurang lebih. Makanya ketika kedua 70 dia harus ke belakang. Ke depan. Oh, 325. Jadi tunduk balik. Tunduk. Atau squat ya, squat. Ya, coba. Yang sakit. Pelan-pelan saja. Oh, kasih tapi badanmu harus enggak sih Waduh, hati-hati. Oh iya, ini kayak clock gitu ya? 4, 5,